Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Azhara Melia Putri, NIM A510220176 dari kelas D. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teaching English for Children. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik penting pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar, yaitu topik pertama, perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Topik yang kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan topik pertama, yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Anak seusia sekolah dasar atau sekitar 6-12 tahun berada pada tahap Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan topik pertama, yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar sekitar 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Mereka mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal konkret, memahami sebab akibat, mengklasifikasi objek, dan mulai mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Namun, mereka masih kesulitan memahami konsep abstrak atau simbolik yang belum mereka alami secara langsung. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yaitu menurut Krashen mengemukakan Theory of Second Language Acquisition dengan 5 hipotesis, termasuk input hipotesis yang menyatakan bahwa anak belajar bahasa kedua ketika mereka mendapat input yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini. Yang kedua menurut Vygotsky menekankan pentingnya zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu rentang kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang lain. Bahasa dipelajari melalui interaksi sosial. Yang ketiga menurut Piaget berpendapat bahwa bahasa berkembang sebagai hasil dari perkembangan kognitif. Anak akan memahami bahasa baru seiring kemampuannya memahami konsep baru. Pemahaman yang ketiga yaitu hubungan teori dengan kemampuan anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris. Anak sekolah dasar cenderung lebih mudah menangkap bahasa baru melalui aktivitas konkret dan interaktif. Input bahasa Inggris yang disesuaikan dengan level mereka I+1, penggunaan media visual, permainan, serta kerja kelompok dapat mendukung proses pemerolehan. Teori Vygotsky mendukung penggunaan scaffolding oleh guru dalam mendampingi pembelajaran. Piaget mengingatkan pentingnya menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan berpikir anak. Yang keempat, faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua pada anak sekolah dasar. Yang pertama, faktornya yaitu usia. Anak usia sekolah dasar berada dalam periode kritis atau critical period, di mana otak masih sangat plastis dan responsif terhadap bahasa baru. Faktor yang kedua yaitu motivasi dan lingkungan. Anak yang berada dalam lingkungan yang mendukung dan memiliki motivasi belajar cenderung lebih cepat menguasai bahasa kedua. Faktor yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi dengan guru, teman sebaya, dan media pembelajaran sangat penting untuk mempraktikkan bahasa dan konteks nyata. Faktor yang terakhir yaitu paparan dan frekuensi. Semakin sering anak terekspos pada bahasa Inggris secara bermakna, semakin cepat mereka menguasainya. Pemahaman yang kelima yaitu implikasi bagi guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Yang pertama, guru perlu memberikan input bahasa Inggris secara berulang, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, gunakan metode yang melibatkan aktivitas nyata seperti bernyanyi, bercerita, bermain peran, dan permainan bahasa.
Yang ketiga, penerapan scaffolding sangat penting, seperti memberikan contoh, memberikan isyarat nonverbal, atau memberi bantuan saat anak mengalami kesulitan. Yang terakhir yaitu evaluasi tidak hanya berfokus pada tata bahasa, tetapi juga keberanian dan pemahaman siswa dalam menggunakan bahasa. Topik kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang akan dibahas yaitu integrasi keempat keterampilan secara holistik. Dalam praktiknya, keempat keterampilan bahasa tidak berdiri sendiri. Contohnya, saat anak mendengarkan cerita atau listening, mereka mungkin juga menjawab pertanyaan lisan atau speaking, membaca teks pendek atau reading, dan menulis kata-kata sederhana dari cerita tersebut atau writing. Mengajar keempat keterampilan secara terpadu memungkinkan anak mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa yang lebih utuh. Seperti yang pertama, behaviorisme menurut Skinner, pembelajaran bahasa melalui pengulangan dan penguatan, cocok untuk drilling kosakata. Yang kedua, konstruktivisme menurut Vygotsky dan Piaget, anak membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Yang ketiga, teori Communicative Language Teaching atau CLT. Bahasa dipelajari untuk digunakan dalam komunikasi nyata, bukan sekedar dihafal. Nah, contoh dari pengajaran 4 keterampilan itu yaitu yang pertama, listening atau menyimak. Prinsip, mulailah dengan input yang bermakna dan sesuai level anak. Gunakan konteks dan visual untuk membantu pemahaman. Aktivitas, mendengarkan cerita pendek sambil menunjuk gambar. Media, audio cerita anak atau video animasi. Alasannya yaitu memberikan konteks konkret dan menarik perhatian anak. Contoh yang kedua, speaking atau berbicara. Prinsip, fokus pada kelancaran lebih dahulu daripada ketepatan. Dorong anak untuk berani berbicara. Aktivitas, permainan. What is this? Dengan kartu bergambar. Media pembelajarannya yaitu flashcard bergambar. Alasannya yaitu visual memudahkan asosiasi kata dan bergambar. Contoh yang ketiga yaitu reading atau membaca. Prinsip, mulai dari membaca global atau mengenali kata dan frasa sebelum membaca detail. Aktivitas, membaca dan mencocokkan kalimat sederhana dengan gambar. Media pembelajarannya yaitu buku cerita bergambar tingkat awal atau graded readers. Alasannya yaitu mendukung pemahaman dengan bantuan gambar. Contoh yang terakhir yaitu menulis atau writing. Prinsip, dimulai dari menulis terbimbing dan menyalin, lalu beralih ke menulis mandiri. Aktivitasnya yaitu mengisi bagian kosong dalam kalimat sederhana. Misalnya, I like bla 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 bla. Media pembelajarannya yaitu lembar kerja dengan gambar dan kalimat sederhana. Alasannya yaitu memudahkan anak menghubungkan kata dengan makna. Cukup sekian video dari saya mengenai penjelasan 2 topik penting pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.